Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia serta keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan di antara tanda bersyukurnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah lisannya tidak berhenti, lisannya basah, lisannya menyukai untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan hatinya tetap di atas keimanan, tetap berpegang teguh kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita masih melanjutkan pembahasan satu risalah qasirah, satu kitab mukhtasar, kitab yang ringkas yang membahas tentang keutamaan 4 kalimat, dan sudah sampai kepada poin yang keempat. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata pengarang risalah kitab kecil ini, Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan min fadhaili haula'il kalimat annahunna mukaffiratun lidzunub. Di antara keutamaan 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bahwasannya kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat ampuh untuk menghapus dosa-dosa, sebagaimana riwayat dalam Musnad dan diriwayatkan juga dalam Sunan At-Tirmidzi dan Mustadrak Al-Hakim, hadis Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kaffarat anhu dhunubahu walau kanat akthar min zabadil bahr. Hadis ini, riwayat ini dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim, kemudian dihasankan juga oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang laki-laki yang berada di atas muka bumi yang mengatakan la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kafarat anhu dhunubahu walau kana akthar min zabadil bahr, kecuali orang yang mengatakan kalimat-kalimat tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dosa-dosanya sebanyak
buih di lautan. Yang dimaksud dengan dosa-dosa dalam redaksi hadis ini sebagaimana dikatakan oleh al-muallif, orang yang melakukan dosa-dosa kecil. Sebagaimana datang riwayat di dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibal kaba'ir. Antara satu salat 5 waktu dengan salat 5 waktu yang lain, antara satu Jum'ah dengan Jum'ah yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain, itu adalah penggugur daripada dosa-dosa seorang hamba yang beriman apabila hamba yang beriman ini menjauhi dosa besar. Jadi makna hadis ini bahwasannya 4 kalimat tersebut mempunyai keutamaan menghapuskan dosa-dosa hamba yang beriman yang mengimani kalimat tersebut, walaupun dosanya seperti buih di lautan, selagi orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Sebab para ulama mengatakan bahwasannya dosa besar itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan dosa besar dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dia meninggalkan dosanya karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Kemudian dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertekad dengan kuat bahwasanya dia tidak mengulangi dosa-dosa besar tersebut. Di dalam riwayat hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan keutamaan 4 kalimat tersebut dengan sebuah permisalan. Bahwasanya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pohon, ya bisatil waraq. Pohon tersebut sudah kering kerontang daunnya. Fadarabaha bi'asahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukulkan tongkat beliau salawatullah alaihi wa azka salam. Beliau memukulkan dengan tongkat beliau daun yang sudah mengering, pohon yang sudah mengering tersebut. Fatanatharul waraq. Kemudian ketika pohon tersebut dipukul oleh Nabi SAW dengan menggunakan tongkatnya, maka berjatuhan daunnya satu demi satu. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan kepada para sahabat, dan permisalan ini mempunyai maksud dan tujuan agar kita memahaminya, sebagaimana para sahabat ketika itu berada di sekeliling Nabi SAW dengan kejernihan fitrahnya, kecerdasan akalnya, keluasan ilmunya, mereka memahami permisalan dari Nabi SAW. Beliau berkata, Nabi SAW, innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar la tusaqitu min dhunubil abdi kama tasaqata waraqu hadhihi syajarah. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar sangat ampuh menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana gugurnya pohon-pohon yang kering tersebut dengan tongkat yang dipukulkan oleh Nabi SAW. Artinya, riwayat ini kita pahami bahwasannya kalimat alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar dengan urutan yang berbeda, ya, bisa alhamdulillah dulu kemudian subhanallah, atau subhanallah dulu kemudian alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu sangat ampuh menggugurkan dosa-dosa seorang hamba dengan syarat hamba tersebut
mengimani kalimat tersebut, mempercayai kalimat tersebut, meyakini keistimewaan kalimat tersebut. Di dalamnya ada pujian, sanjungan. Alhamdulillah, segala pujian hanya berhak disandangkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Subhanallah, ada takdis, ada tanzih, pensucian dari semua sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak sempurna, menafikan, meniadakan sifat-sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasannya segala sifat yang sempurna hanya hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha illallah, di situ ada tauhid. Penetapan bahwasannya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut mengikhlaskan, menghadapkan wajahnya, kehidupannya, kematiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikuti risalah, ajaran, petunjuk, hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allahu Akbar, di situ ada pengagungan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan menggugurkan dosa seorang hamba. Siapa yang tidak berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang merasa dirinya sempurna ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Seorang mukmin senantiasa memandang bahwasannya di hadapan pelupuk matanya ada dosa-dosanya, sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, bahwasanya seorang selama kehidupannya masih ada, jiwanya masih ada, dia senantiasa melakukan salah dan khilaf. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Ya, semua anak Adam punya potensi untuk berbuat salah dan khilaf. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, jadikan kebiasaan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dalam keseharian Anda. Anda bisa duduk, Anda bisa merenung, ya. Ketika Anda punya waktu luang, maka manfaatkan kesempatan tersebut. Boleh jadi kalimat-kalimat tersebut akan membawa kebahagiaan buat Anda, akan menjadi penghapus dosa-dosa Anda. Bagaimana tidak? Nabi SAW pernah mengatakan dalam sabdanya yang sudah kita bahas pada kesempatan yang terdahulu, ya, li an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ya, Nabi SAW mengatakan 4 kalimat tersebut lebih beliau cintai daripada dunia dan seisinya. Atyabul kalam, ahabbul kalam ilallah, hadhil kalimatul arba. Nabi SAW mensifati 4 kalimat tersebut kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu pekerjaan, satu amalan, maka sudah pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang melakukannya. Ya. Maka sangat merugi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya, lisannya kaku ketika, ya, mereka mendengar sabda Nabi SAW tentang keutamaan kalimat-kalimat ini. Boleh jadi kalimat itu sangat ringan diucapkan, ya, tetapi sangat besar manfaatnya pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat, ya, ringan diucapkan di lisan, tetapi mempunyai nilai yang sangat berat pada hari al-mizan, yaumul mizan, hari ketika amalan seorang hamba ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perbendaharaan di surga? Nabi SAW mengatakan, la hawla wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. Engkau mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. La hawla, tidak ada daya dan upaya. Wa la quwata, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka celaka, merugi orang-orang yang lisannya tidak basah dengan mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi ashab hadhil kalimatul arba, orang yang ahli dalam mengucapkan kalimat 4 tersebut. Kemudian kita lanjutkan, min fadhaili haula'il kalimat annahunna gharsul jannah. Di antara keutamaan 4 kalimat tersebut bahwasannya kalimat-kalimat tersebut adalah gharsul jannah, tanaman-tanaman di surga. Sebagaimana riwayat dari Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW pernah bersabda, laqitu Ibrahim lailata usriya bi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika aku diisrakan. Ketika aku diisrakan, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala ya Muhammad, kemudian dia berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Sampaikan kepada umatmu salam dariku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa akhbirhum annal jannata thayyibatu turbah. Sampaikan kepada mereka bahwasanya surga itu sangat baik tanahnya. Wa adbatul ma, surga itu sangat lezat airnya. Wa annaha qi'an, dan surga itu masih banyak yang kosong, belum ditanami. Ghirasuha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Nabi SAW bertemu dengan bapaknya tauhid, Nabi Ibrahim, dalam peristiwa Isra, ketika beliau diberangkatkan dari Baitullahil Haram, dari Mekkah menuju ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau mengalami peristiwa Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh. Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim mengabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya surga itu masih banyak kafling-kafling yang kosong. Kemudian Nabi Ibrahim mengabarkan sangat indah, sangat baik tanahnya, kemudian sangat lezat airnya. Tetapi Nabi SAW, Nabi Ibrahim mengabarkan bahwasannya surga tersebut butuh untuk hamba yang akan memasukinya, perlu menanam surga tersebut. Dan beliau mengatakan bahwasanya tanaman-tanaman di surga itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Cukuplah hadis ini menunjukkan kemuliaan kalimat tersebut. Wahai kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau mengatakan kalimat tersebut, yakinlah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menanamkan bagi anda pohon di surga. Ketika engkau diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau diberikan pohon di surga, maka niscaya engkau akan menuai kebaikan tanaman tersebut. Di dalam pepatah Arab dikatakan, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan menuai. Kita yakin dengan pahala tersebut, ya. Bahwasanya kalimat-kalimat tersebut boleh jadi menuntun anda ke surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anda orang-orang yang akan berseri-seri wajahnya ketika melihat tanah-tanah anda penuh dengan tanaman-tanaman. Bukankah anda ketika engkau di dunia punya tanah, kemudian tanah tersebut banyak buah-buahannya, banyak tanaman-tanamannya, kemudian engkau memandang indah kebun-kebun tersebut, maka nikmat surga tidak ada bandingannya dengan nikmat dunia. Maka beruntung orang-orang yang memenuhi kafling-kafling mereka di surga dengan pohon-pohon yang banyak.
Disebutkan lafaz qi'an, fa innal jannata qi'an. Kalimat qi'an dalam bahasa Arab jam'u qa' wa huwal makan al-mustawi al-wasi' fi witatin minal ardi ya'luhu ma'us sama' fayumsikuhu wa yastawi nabatuhu. Disebutkan makna qi'an adalah hamparan yang luas, kemudian tercurah kepadanya air hujan, kemudian air tersebut menyuburkan tanah tersebut, kemudian tanah tersebut sangat cepat untuk ditanami, kemudian menuai hasilnya. Maksudnya adalah bahwasannya di surga itu tanaman-tanaman itu akan cepat tumbuh, akan cepat berbuah, sebagaimana tanaman dunia ketika disirami diberi pupuk, akan cepat dengan kalimat-kalimat tersebut. Seakan-akan kita memahami bahwasanya kalimat-kalimat tersebut adalah siraman. Kalimat-kalimat tersebut adalah pupuk bagi tanaman-tanaman pohon kita di surga, akan tumbuh dengan cepat. Fakullama karraha al-'abdu nabata lahu fil jannati asjarun bi'adadiha. Allahu akbar. Syekh mengatakan, ketika seorang hamba mengucapkan kalimat tersebut, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan menanamkan pohon-pohon, tanaman-tanaman sesuai dengan jumlah bilangan. Orang tersebut mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Cukuplah bagi kita ketika mendengar hadis ini, kita akan merasa bahagia, merasa gembira. Ya, yastabshirun dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak rindu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang tidak suka ketika wajahnya berseri-seri memandang surganya kelak penuh dengan tanaman dan buah-buahan yang akan menjadi penyejuk baginya, akan menjadi hiasan ketika dia memasuki kampung akhirat. Bahwasanya dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kehidupan akhirat. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir terkait dengan keutamaan kalimat tersebut membawa kepada Anda motivasi tersendiri, supaya kita menjadi orang-orang yang semangat mengucapkan kalimat tersebut. Bahwasanya ada janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tersebut adalah penghapus dosa. Kalimat tersebut adalah kalimat yang akan mendatangkan tanaman-tanaman bagi Anda di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan sambung keutamaan-keutamaan yang lain. Kita akan meneruskan pembacaan risalah yang singkat ini di kesempatan yang akan datang. Saya cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.